Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Duta Gesit SMK Negeri 1 Salam. Perkenalkan, nama saya Lila Alfikurniavani dari kelas 11 Agribisnis Perikanan Air Tawar 2 dan salah satu Duta Gesit SMK Negeri 1 Salam. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa yang berprestasi di SMK Negeri 1 Salam. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Nurhuda dari kelas 11 APAT 1. Huda terkenal karena salah satu atlet populer di SMK Negeri 1 Salam. Apa manfaat dari olahraga itu? Manfaat dari olahraga sepak bola yaitu selain menyehatkan tubuh, kita dapat berkenalan dengan teman karena kita satu tim. Huda, apa pendapat kamu tentang olahraga? Olahraga adalah kegiatan yang menyenangkan serta memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Lalu, olahraga apa yang kamu sukai? Sejak kecil saya menyukai olahraga sepak bola. Menurut Huda, apa akibat tidak olahraga di usia remaja? Akibat tidak olahraga yaitu tubuh kita menjadi lemah, imun kita menurun, dan lain-lain. Cukup itu yang saya tahu. Semoga bermanfaat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nafisa Aulia Basyari dari salah satu Duta Gesit SMKN Negeri 1 Salam. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa SMKN Negeri 1 Salam. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Jonathan Udal Anita dari kelas 10 ATPH 1. Untuk Jonathan, apa jenis olahraga yang menjadi favorit Jonathan? Olahraga berat. Oke, lanjut. Bagaimana perasaan Anda menjadi atlet silat? Jelasnya bisa segar badannya. Selain itu? Punya pengalaman. Oke. Anda pernah menang lomba tingkat apa aja? Jurkap kejuaraan kabupaten sama juga kejuaraan daerah. Saat menang, bagaimana perasaan Jonathan? Ya, tetap senang. Ya, itu senang. Oke, terima kasih untuk Jonathan yang telah memberi kesempatan dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sama-sama. Hai, kembali lagi dengan saya Nadia Ratri, salah satu Duta Gesit SMK Negeri 1 Salam. Di sini saya akan melanjutkan wawancara dengan perkenalkan, nama saya Salsa Fadila dari 10 APHB 1. Langsung saja ke pertanyaan pertama, apa sih olahraga menurut Salsa? Olahraga menurut saya termasuk pencak silat itu gerak dasar bela diri yang terkait dengan peraturan dan sebuah unsur yang menghubungkan gerakan serta teknik pikiran. Jadi kalau kita silat juga kita mempunyai ahli dalam hal dengan mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, terus membela diri dengan tangan kosong maupun senjata. Baik. Nah, apa pentingnya olahraga untuk anak muda seperti kita? Pentingnya sih meningkatkan kekuatan fisik. Nah, kalau kita pemanasan itu kan tiap satu kan ada apa namanya sih, kayak finishnya itu push up-nya, misalnya saya kan push up itu satu kali latihan itu 40, push up itu juga 40 gitu. Terus juga menjaga berat badan, kalau kita tanding itu kan ada kalkulasinya, menjaga berat badannya biar stabil, mengembangkan kemampuan karakter anak tersebut lebih terampil juga, percaya diri juga, biar dengan percaya diri gerakan kita lebih mantap, lebih keren, lebih greget juga. Stabilitas emosional juga dikembangkan kepada anak tersebut. Kalau misalkan itu kan kita kalau melihat lawan harus emosional kan, biar inti tendangan atau pukulannya itu lebih kuat gitu. Terus menciptakan gaya hidup sehat juga. Kita ingin tanding itu kan pola makan dan hidupnya juga harus sehat biar stabil katanya. Terima kasih atas jawabannya. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Mas Jaki Ramadan, salah satu Duta Gesit Sekanisa. Di sini saya akan mewawancarai seorang atlet binaragawan. Boleh memperkenalkan diri, Mas?
Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Brian Sabda Istanto, biasa dipanggil Brian. Umur saya 23 tahun. Saya aktif di olahraga bidang binaraga dan juga seorang binaragawan. Alamat tempat tinggal saya di Gambiran, Desa Anggulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Apakah binaragawan itu penting? Kalau untuk setiap orang beda-beda ya, dia bilang penting atau enggak, setiap orang beda-beda karena mereka kan untuk di olahraga binaraga enggak semuanya sama tujuannya, enggak setiap orang itu sama. Ada yang datang cuman olahraga biasa buat aktivitas biasa, ada juga yang latihan lama buat tujuannya ikut kondas kayak gitu, mungkin karena emang passionnya juga. Tapi kembali lagi ke setiap pribadi masing-masing. Kalau untuk saya sendiri itu saya bilang penting karena saya emang passionnya di situ, menekuni olahraga bidang itu dan pengen lebih maju lagi di bidang olahraga binaraga tersebut. Apakah Anda pernah menjuarai berbagai lomba khususnya di bidang kebinaragawan? Alhamdulillah selama saya tekun di dunia binaraga kurang lebih sekitar 3 tahun lah, dari 2019 akhir sekarang udah 2022 ya. Saya pertama kali ikut lomba itu setelah pandemi tahun 2021 ya, itu di Salatiga. Itu pertama kali saya ikut, itu belum rezeki, belum dapat, baru masuk sekitar 10 besar kalau nggak salah. Terus dari situ saya kan penasaran, terus kenapa nggak ditekuni aja ya, dari situ terus balik, terus latihannya juga semakin konsisten, dari pola makan juga semakin diatur. Hanya alhamdulillah kemarin 2021 akhir itu bulan November apa Desember ya, itu dulang mas di Temanggung dapat nomor kedua, kalau nggak salah dapat perak di kelas 70 kg itu dapat perak. Dan ini dapat perak alhamdulillah di kelas 70. Pertama kali terjun di kelas binaraga ya, soalnya sebelumnya kan saya nggak di kelas binaraga, sebelumnya itu di kelas main sport yang pakai celana pantai gitu. Habis dari dulang mas masuk ke tahun 2022, itu tepatnya bulan Maret kemarin, kejuaraan provinsi itu di Karanganyar 13 Maret 2022. Alhamdulillah kemarin dapat perunggu ya, dari sana itu dapat perunggu. Terus terakhir kemarin bulan Agustus itu di Pati seleksi porprov atau biasa disebut praporprov di kelas 70 kg juga, masih stay di situ, belum naik kelas. Alhamdulillah kemarin lolos 5 besar buat besok maju di final porprovnya itu di Blora kalau nggak salah bulan September tahun 2023, masih tahun depan ya, itu nanti di porprov. Terakhir itu aja sih. Kalau boleh tahu bagaimana tips agar menyukai olahraga? Kalau tips untuk menyukai olahraga, kita sebenarnya apapun juga tergantung dari diri sendiri ya, maksudnya kita melakukan aktivitas itu dilandasi dengan rasa senang apa enggak. Kalau misal dari awal udah nggak senang susah ya, tapi kalau menurut saya pribadi untuk tips ya, untuk sama olahraga kita kembali melihat diri masing-masing tuh, karena olahraga kan bagus, efeknya juga ke tubuh lebih sehat, lebih fit gitu kan. Jadi walaupun nggak suka, paling nggak kita melihat sisi positifnya, olahraga itu bagusnya apa, efeknya ke tubuh kita gimana. Kalau menurut saya daripada kita cuman nongkrong atau mungkin malas-malasan gitu kan, daripada kayak gitu manfaatin waktu aja kita buat olahraga. Terus juga sebenarnya olahraga itu nggak harus tiap hari ya,
seminggu 3 kali udah bagus. Apapun olahraganya, entah itu sepak bola atau futsal, basket, volley, macam-macam, itu termasuk dalam olahraga yang bentuk kardio. Kalau untuk di kategori binaraga itu maksudnya di olahraga angkat beban. Kalau boleh tahu, Mas boleh berceritakan sedikit tentang sejarah Anda memiliki badan yang bagus? Sebenarnya itu dulu aku emang pribadi dari awal, dari dulu ya, sekitar kalau nggak salah SMP ya, emang udah suka olahraga, cuma badannya nggak kayak sekarang, beda. Dulu SMA juga suka olahraga juga. Awal pertama mulai latihan angkat beban atau nge-gym, terjun di dunia binaraga itu ya 2019 itu. Saya dulunya kurus dari berat badan 58 kalau nggak salah waktu itu. 58 itu tahun 2019. Pertama kali masuk di tempat gym, berat badan saya segitu. Terus berprogres, akhirnya latihan konsisten, terus semakin kesini jadi tahu banyak ya, atur pola makan gimana, latihan yang benar itu gimana, itu makin tahu. Makanya sekarang udah nyampe berat 75 kg untuk sekarang. Dan kalau bagaimana agar tubuh tetap menjadi seperti sekarang? Untuk menjaga kondisi tubuh itu namanya maintenance ya. Kita dalam menjaga tubuh itu walaupun badan udah bagus, kita harus ini tetap konsisten kayak biasa. Misal walaupun mau kontes atau lomba gitu atau enggak, sama aja, kita tetap ngatur pola makannya, latihan juga tetap sama aja. Cuman bedanya kalau pas kontes mungkin makannya lebih diperhatikan lebih rinci lagi, kayak misal pribadi kalau saya kayak ditimbang gitu ya, tapi kalau pas kayak gini enggak ikut lomba, pas waktu off season itu cuma dikira-kira aja. Cuman tetap menjaga pola makannya, kayak misal gorengan itu udah jarang mendekati gorengan, nggak pernah makan kayak gorengan, terus mie instan, makanan instan, junk food itu udah nggak pernah. Jadi buat menjaga bentuk badan tetap ideal ya, kita harus bisa menjaga pola makan, latihan juga tetap dijaga, terus tidur pun juga harus yang cukup, nggak boleh kayak begadang itu sebenarnya kurang bagus. Kalau kita terlalu sering begadang juga otomatis badan nggak punya waktu buat recovery, buat istirahat juga kan. Makanya kalau tiap kita kurang tidur itu pasti bangun badannya nggak fit, males, lemes, kurang semangat gitu kan. Salah satunya itu. Apakah ada tips buat pemuda sekarang mengenai olahraga? Untuk tips pemuda sekarang sebenarnya aku sendiri kalau tiap latihan sore itu sekarang udah banyak sih, kayak anak-anak SMA mulai nge-gym itu udah lumayan banyak daripada dulu tahun-tahun sebelumnya agak sepi ya, kebanyakan orang-orang yang udah kuliah atau mungkin di atasnya. Kalau anak-anak SMA baru akhir-akhir ini saya perhatiin itu sih udah mulai banyak member-member baru dari kalangan anak sekolah, karena emang menurutku olahraga bidang ini tuh benefitnya banyak, nggak cuman bentuk badan bagus, tapi kita juga segi kesehatan kayak keseimbangan hormon kita jauh lebih baik. Ya memang sih antara kardio sama angkat beban memang beda ya. Kalau kardio kan dia olahraga yang untuk kesehatan jantung, misal kayak jogging, lari, renang itu kardio, tipe kardio olahraga senam jantung. Tapi kalau untuk angkat beban itu olahraga yang melibatkan otot rangka. Jadi kalau buat teman-teman semua yang ini mau bentuk badan atau mungkin dari kurus mau gemukin badan, paling bagus olahraganya angkat beban, karena dia melibatkan otot rangka bukan otot jantung. Tapi bukan berarti olahraga kayak jogging, berenang buruk, enggak, itu sama aja tetap bagus, cuman bedanya target aja, tergantung dari teman-teman semua mau menargetkan yang mana, mau olahraga yang tipe kardio atau mungkin angkat beban buat membentuk tubuh yang ideal. Tapi kalau saya pribadi, soalnya pengalaman sendiri ya, dari kurus ke gemuk itu
saya olahraga angkat beban, nge-gym. Udah jarang, kayak jogging itu udah jarang, dulu sering. Kalau sekarang udah jarang, paling mentok cuman jalan cepat aja, nggak lari gitu. Terus tips selanjutnya buat teman-teman pemuda sekarang, kurang-kurangin lah kayak nongkrong-nongkrong yang begadang kayak gitu, dikurangi. Terus jangan kebanyakan, misalnya kalau nongkrong itu kan kebanyakan pasti pada minum kopi sama ngerokok lah, itu kurang bagus. Kenapa? Karena rokok sama kopi itu kombinasi yang sempurna buat rusak jantung ya. Apalagi ditambah nanti begadang, otomatis tekanan darah pasti juga tinggi, kurang istirahat itu juga badan jadi stres, nggak rileks. Jadi tips dari saya mungkin cuma itu aja sih. Kalau bisa seminggu 3 kali atau mungkin 2 kali itu olahraga, luangin waktu buat olahraga ya 30 menit sampai 40 menit udah lebih dari cukup sih. Karena benefitnya badan jadi lebih fit, lebih fresh, terus daya tahan tubuh juga makin meningkat. Apalagi setelah kayak efek pandemi kayak gini kan gampang terserang sakit juga kan. Nah paling nggak kita luangin waktu buat jaga imun tubuh dengan olahraga, terus jaga pola makan juga, pola makan hidup sehat, kayak hidup yang lebih bagus sih, kayak mengurangi begadang tuh kayak bisa dikurangi atau mungkin dihilangin ya. Kalau langsung dihilangin kayaknya nggak bisa ya, tapi berproses ya, dari dikurangi dulu nanti juga hilang. Soalnya saya dulu juga sering kayak gitu, begadang juga dulu sering sih awal-awal nge-gym dulu, awal-awal tahun nge-gym 2019 sering sih kayak saya olahraga tapi masih sering begadang. Jadi ya benefitnya dari olahraga jadi kayak cuman dikit. Terus akhirnya sekarang udah berubah total, olahraga terus tidurnya lebih enak, makan juga lebih nyaman, efek ke tubuh juga lebih baik. Jadi kayak misal sebenarnya olahraga itu kalau mindset dari saya pribadi, olahraga tujuannya buat menyehatkan badan. Kalau misal nanti badannya jadi bagus itu bonus. Karena apa? Soalnya bentuk badan itu nggak cepet ya, lama, tahunan sih sebenarnya. Itu pun kalau kita konsisten. Kadang ada juga kan yang mikir, wah 3 bulan, 4 bulan badannya sudah bagus. Ada nggak kayak gitu? Saya sendiri udah menjalani proses berapa lama, udah 3 tahun lah. Nah, udah pengalaman lah. Jadi tahu sebenarnya badan bisa kebentuk kayak gitu berapa lama, itu saya tahu. Jadi kalau buat teman-teman semua yang pengen olahraga diangkat beban, kalian bisa mulai dari sekarang karena cocok banget buat pemuda-pemuda ya. Soalnya lengkap sih di tempat gym itu ada. Misal kalian mau kardio itu juga ada, sepeda statis ada, treadmill juga ada, bahkan di tempat gym itu kadang juga membuka kayak kelas khusus, kayak ada taekwondo, muay thai gitu, ada boxing juga ada. Tapi kalau teman-teman mau fokus ke gymnya aja juga boleh sih, itu gak ada larangan, itu tergantung dari teman-teman semua. Intinya semua olahraga itu bagus, semua olahraga bagus, yang penting kita tujuannya badan sehat, fit, terus lebih nyaman juga. Kalau masalah bentuk badan bagus apa enggak itu gak usah terlalu dipikirin, karena itu sebenarnya cuma bonus aja. Ya mungkin itu aja tips dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian atas informasinya, semoga bisa menambah wawasan tentang olahraga dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian dari saya, bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.